الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kekuatan kepada kita semua, yang sampai hari ini masih memberikan kesehatan kepada kita semua, dan yang paling penting serta paling utama, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita mampu melangkahkan dua kaki kita untuk sama-sama memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Idul Adha. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat ini bukan karena kita sedang sehat, karena banyak orang yang lebih sehat daripada kita tapi tidak mampu melangkahkan kakinya untuk sama-sama bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya kita di tempat ini bukan pula karena kita sedang leha-leha, bukan karena waktu kita sedang luang. Karena banyak orang yang waktunya lebih luang daripada kita tapi tidak mampu melangkahkan dua kakinya untuk sama-sama bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita sebagai hamba pilihan terbaiknya, sehingga manfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan dengan bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa rahimakumullah. Hadirnya kita di tempat ini karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang apabila ketiga perkara itu ada pada diri kita, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajada halawatal iman. Kita akan mampu merasakan bagaimana manisnya iman. Apa saja 3 hal yang Nabi SAW sebutkan? Pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila posisi Allah Subhanahu wa taala, posisi Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada selain kepada keduanya. Rahimakumullah. Hadirnya kita bukan karena hari ini kita tidak sibuk, tapi karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama dibandingkan yang lainnya. Maka orang yang jauh, orang yang sedang tidak sehat, memaksakan diri karena rasa cinta untuk hadir bersama-sama bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah. Bagaimana mungkin kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan segalanya untuk kita? Bukankah hari ini kita bisa menghirup napas segar tanpa harus membayar uang spesial? Bayangkan ketika kita harus membayar udara yang kita hirup. Khatib ingat ketika mendampingi istri melahirkan, karena tenaganya yang kurang kuat, terpaksa kata dokternya ini harus diberikan infus. Hitungan yang saya masih ingat, mungkin hanya 1 menit saja dikasih infus, kemudian keluar tenaganya. Setelah datang ke bagian keuangan, ternyata infusan yang hanya 1 menit itu dihitung nominal dalam kwitansi yang ada 210.000 kita harus bayar. Bayangkan Pak, 1 jam bapak-bapak, ibu-ibu menghirup napas
1 menitnya harus membayar 210.000 rupiah, berapa juta, berapa ratus juta, berapa triliun, berapa miliar yang harus dikeluarkan untuk sekali 1 hari kita menghirup udara segar yang Allah berikan. Maka tidak ada yang lebih baik yang bisa kita lakukan selain mengedepankan Allah Subhanahu wa taala, mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa berhidup dengan bebas, menghirup udara dengan bebas tanpa harus membayar. Teman-teman rahimakumullah, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara beliau sudah berpeluk kesah, berdarah-darah untuk menjaga agama ini, sehingga hari ini kita mampu melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, mampu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa harus ada gangguan dari siapapun. Nabi berdarah-darah, pelipisnya berdarah, giginya sampai patah-patah. Masa kita tidak mampu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti sunnahnya? Bagaimana rahimakumullah? Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Setelah kita mampu mencintai Allah Subhanahu wa taala, mampu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan muncul cinta yang kedua, yaitu kita akan mampu mencintai saudara kita, kita akan mampu mencintai sesama muslim. La yuhibbuhu illa lillah, yang dasarnya tetap cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bohong kalau bapak-bapak mengatakan saya cinta kepada istri, bohong kalau ibu-ibu mengatakan saya cinta kepada bapak, bohong kalau ada orang yang mengatakan, orang tua mengatakan cinta kepada anak-anaknya, tapi tidak pernah diajarkan untuk sholat, tidak pernah diajarkan untuk baca Quran, tidak pernah diajarkan untuk berjamaah, tidak pernah diajarkan untuk memakmurkan masjid, maka cintanya hanya dusta belaka. Fatimah rahimakumullah, bukti cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada anak-anak kita, cinta kita kepada saudara kita, illa lillah, harus dasarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Bahkan ada yang mengartikan tidak beriman seseorang hatta akuna ahabba ilaihi. Kata Nabi SAW, sehingga aku lebih dia cintai min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, daripada anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia secara keseluruhan. Artinya, apalah arti cinta kita kepada orang tua kita kalau ternyata pada kenyataannya kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita mengabaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah artinya cinta kita kepada istri, suami, sementara Allah diduakan? Fatimah rahimakumullah, hadirnya kita di sini bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, setelah kita mempunyai cinta yang dua, maka akan melahirkan satu benci. Apa itu? An yakraha kama yakrahu an yukdafa finnar. Kita akan membenci kepada kekufuran sebagaimana kita membenci dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka rahimakumullah, di hari yang spesial ini, mari buktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa cinta kita asli, betul-betul cinta, bukan cinta palsu yang hanya di lisan saja tanpa ada bukti. Mungkin ibu bapak juga akan protes ketika bapak selalu mengatakan cinta kepada ibu setiap hari, ketika ibu menyatakan cinta kepada bapak setiap hari, tapi tidak ada aplikasinya. Bapak mengatakan cinta kepada ibu setiap hari, tiap ketemu ibu bapak cinta, tapi tidak pernah memberikan nafkah, maka saya yakin ibu tidak akan percaya. Begitu pula ketika ibu mengatakan cinta kepada bapak-bapak, tapi tidak pernah menyiapkan teh, tidak pernah menyiapkan bajunya, tidak pernah menyiapkan pakaian untuk pergi ke kantor dan sebagainya, maka saya yakin bapak pun tidak akan percaya bahwa ibu cinta kepada bapak. Kenapa? Karena cinta bukan di lisan, tapi di amalan.
Maka rahimakumullah, ini adalah bukti dari amal soleh kita, bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah, cinta adalah bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah kurban hari ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhut taqwa minkum." Tidaklah akan sampai daging dan darah kurban, darah hewan yang kita sembelih, yang sampai itu hanya takwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya darahnya yang kita sembelih hewan yang mengalir, tidak hanya dagingnya yang kita bagikan yang akan sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dasar takwa kita. Cinta adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, bahkan di surat yang lain, di surat Ali Imran surat ketiga ayat 133, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Allah tidak menurunkan tensi ibadah kita. Mungkin sebagian kita ada yang beralasan, hari ini kan kita sedang pandemi, hari ini kan kita tidak maksimal usahanya, tidak ada dana untuk kurban dan sebagainya, tidak ada harta untuk bersedekah kepada yang lain. Allah tidak menurunkan tensi perintahnya. Bahkan dalam kondisi apapun, justru yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran surat ketiga ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Rahimakumullah, ini ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita justru dalam kondisi seperti ini harus bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam posisi seperti ini tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka posisi seperti apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Juga kepada surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Bapak-bapak, kalau mengelilingi Indonesia saja, saya yakin tidak akan sampai, umur kita mungkin keburu habis. Ini Allah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kalimat takwa, siapa orang yang bertakwa, bagaimana dengan kondisi hari ini? Allah Subhanahu wa taala menegaskan masih di surat yang sama, surat Ali Imran ayat berikutnya 134. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra'i, yaitu orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Wal kadhimina al-ghaidha, dan mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, dan mampu memaafkan orang-orang. Tiba-tiba ketika kita tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, tetangga kita mendapatkan bantuan dari pemerintah, maka orang yang bertakwa, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, mampu menahan amarah hawa nafsunya dan mampu memaafkan orang-orang. Kenapa? Wallahu yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Wa rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah artinya kondisi yang sedang hari ini kita hadapi? Jika posisi keimanan kita berada di atas, maka semuanya tidak akan merendahkan, tidak akan menyurutkan, tidak akan mengurangi semangat ibadah kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menjadi yang terdepan dalam beramal saleh. Mungkin sebagian tetangga kita ada yang tidak mampu melaksanakan kurban gara-gara kondisi hari ini, tapi bagi orang yang bertakwa, sebelum hari H datang akan terus berupaya, akan terus berusaha, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan
mampu. Ketika datang qaimul masjid, Pak mau kurbanku, jangankan untuk kurban. Jangankan untuk kurban, bekerja saja kami sulit. Mungkin ada yang seperti itu. Padahal orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, dia akan mampu beramal soleh dengan sekemampuan dia. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan, idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika datang perintah kepada kalian, maka penuhi perintah itu dengan semampu kita. Wa rahimakumullah. Jamaah salat Idul Adha yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mungkin ada orang yang menganggap bahwa untuk berbuat kebaikan selalu dinilai dengan nominal uang. Padahal Nabi SAW menjelaskan kepada kita, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan adalah sedekah. Mata kita, tangan kita, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita bisa menjadi kebaikan. Maka manfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Jangan selalu menilai kebaikan dengan nominal uang. Karena Nabi SAW menegaskan kembali, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang mampu menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang melaksanakannya, min ghairi an yanqusa ujurihim, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakan. Kalau kita tidak mampu berkurban, maka ajak orang-orang yang kita kenal dengan lisan kita. Kalau kita tidak mampu berkurban, maka gunakan kaki kita, tangan kita untuk menjadi bagian kebaikan dari ibadah kurban ini. Karena itu akan mendapatkan pahala yang besar, yang sama seperti orang-orang yang berkurban. Jangan putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelebihan untuk kita. Kalau hari ini kita merasa berat melangkah, maka tidak ada tempat yang pantas, tidak ada tempat yang layak untuk mengadu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memperbaiki amal saleh kita, karena ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana barangkali khutbah yang singkat ini mampu menjadikan motivasi buat kita untuk senantiasa memperbaiki amal soleh kita dengan segala kemampuan yang kita miliki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والزلام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.